Persija Jakarta harus puas dengan 1 poin setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menghadapi tuan rumah PSM Yogyakarta dalam partai pekan ke-29 BRI Super League yang dilangsungkan di Stadion Iwayan Dipta, Kota Gianyar, Bali. Dengan hasil ini, Persija Jakarta gagal untuk terus menekan pimpinan klasemen Persib Bandung, di mana dengan hasil imbang ini mereka masih tertinggal 6 poin di belakang Persib Bandung dan juga Borneo FC. Sementara bagi Persib Bandung dan Borneo FC, kedua tim tersebut baru akan bermain besok dan lusa dalam pekan ke-29-nya mereka. Nah, gue ingin bahas bagaimana jalannya pertandingan hari ini. Persija Jakarta tampil dengan formasi yang sama ketika mencatatkan 2 kemenangan di dalam 2 partai sebelumnya. Pergantian pemain dalam starting 11 hanya terjadi ketika Fabio Calunego yang harus absen karena akumulasi kartu kuning digantikan oleh Van Basten Sousa. Nah, selebihnya untuk pemain starting line up mereka tampil sama. Kemudian dari sisi PSM Yogyakarta mereka tampil dengan 3-4-3 dan ketika menghadapi tekanan mereka turun berubah menjadi 5 pemain bertahan. Nah, jalannya pertandingan di babak pertama, Persija Jakarta mengambil inisiatif mengontrol jalannya pertandingan, di mana mereka menerapkan sistem high pressing dan melakukan tekan-tekan bola di sekitar pertahanan dari PSM Yogyakarta. Sementara bagi PSIM, mereka tampil dengan gaya bermain defense counter dengan memanfaatkan kesalahan-kesalahan dan ruangan-ruangan yang bebas diciptakan oleh pemain-pemain Persija. Dan ini terbukti di menit ketiga setelah Van Basten Sousa melakukan kesalahan di mana kontrol bolanya lepas berhasil dicuri oleh Derry Corvée. Dan Derry Corvée, pemain yang sangat berbahaya dari PSIM, berhasil melakukan tusukan ke pertahanan kanan dari Persija Jakarta yang pada saat itu Bruno Tubarão itu terlambat untuk track back balik ya setelah melakukan penyerangan di lini pertahanan PSIM. Kemudian Corvée melakukan passing ke tengah lapangan diterima oleh Seva dan Seva memberikan sebuah trupas yang sangat baik di pertahanan kiri Persija Jakarta yang juga telat melakukan track back. Akhirnya Pulga Vidal mampu melakukan drive in dengan mulus ke pojok kanan bawah dari gawang Eduardo. 1-0 untuk PSM Yogyakarta. Nah, dalam proses gol ini gue ingin mencermati bagaimana para pemain Persija ini telat melakukan posisi track back ya setelah mereka kehilangan bola di lini pertahanan PSIM. Jadi ketika Corvée melakukan solo run di sayap kanan pertahanan dari Persija Jakarta, gue melihat terjadinya telat atau miskoordinasi antara sistem permainan dari Persija Jakarta. Jadi kalau kita lihat bagaimana saat Corvée membawa bola, dia itu sangat bebas untuk melakukan passing kepada Seva yang berdiri di depan kotak penaltinya Persija Jakarta. Kemudian Seva dengan cerdik juga melihat posisi Vidal yang kosong dan itu menjadi sebuah error yang menurut gue bisa sampai terjadi seperti itu. Kalau gue nggak salah, Donitri pun tidak berada di posisi kiri pertahanan yang semestinya dia jaga. Nah, sebetulnya karena yang dilakukan Donitri adalah dia berusaha untuk menutup arah bola passing yang dilakukan oleh Corvée. Tapi Corvée justru pintar memberikan bola passing yang sejajar posisinya dengan Seva yang ada di sana. Seva ketika tahu dan mendapatkan bola dari Corvée dan dia mungkin melihat Donitri tidak on position, dia memberikan bola key passes through pass yang mengarah ke sisi kiri pertahanan dari Persija Jakarta. Nah, sebetulnya secara sistem seharusnya kalau seorang fullback tidak bisa menutup, harusnya bisa di-cover oleh wing atau winger yang bermain di depannya. Dan dalam hari ini, dalam pertandingan kali ini, itu harusnya menjadi tanggung jawab adalah Rainan Hanan ya. Karena kalau kita lihat bagaimana mungkin ini masih di awal ya, di menit-menit awal, di menit ketiga kan. Jadi gue melihat permainan Persija ini seperti kaget untuk ngebut di awal. Sehingga akhirnya ketika mendapatkan counter attack itu mereka seperti baru terbangun gitu loh dalam pertandingan. Dan ini yang nyebabin makanya posisi Vidal itu sangat kosong dan itu sangat mudah untuk dilakukan drive in ke pojok kanan gawang Eduardo.
Dan memang golnya bagus. Vidal memiliki teknik yang luar biasa, bola shoot-nya sangat cantik sekali, sehingga Eduardo pun juga nggak bisa melakukan banyak upaya apapun ya. Nah, kemudian selepas dari gol Pulga Vidal, Persija langsung ngebut dan mereka sepertinya kalau menurut gua baru terbangun untuk nih kita harus bisa golin gitu ya. Jadi mereka mengontrol. Mereka banyak melakukan tusukan-tusukan ke sayap-sayap lewat Tubarau kombinasi dengan Alano, dan kemudian juga sampai kan Rizky Ridho juga maju sampai ke pertahanannya dari PSIM ya bahkan. Jadi gue melihat Persija Jakarta ini orientasinya memang betul-betul sudah ingin mencetak gol. Mereka sudah paham gitu ya bahwa mereka harus bisa mencetakkan gol karena mereka ini wajib 3 angka. Cuma gue melihat lagi ini nggak seimbang permainan Persija Jakarta. Di sayap kanan Alano ketika melakukan manuver-manuver sangat berbahaya kombinasi dengan Tubarau, tapi gue melihat di sisi kiri kombinasi antara Donitri dan Maxwell ini kurang tajam ya kalau gue lihat ya. Donitri oke lah, beberapa crossingnya membahayakan. Kan kalau gue nggak salah crossingnya Donitri juga menyebabkan Alano ditarik ya, jadi pelanggaran dan akhirnya dapat penalti. Nah kemudian gue bicara penaltinya Alano, sekali lagi itu layak sebuah pelanggaran di kotak penalti, dan eksekusi penaltinya Alano meskipun nyaris tertepis oleh Cahyo Supriyadi, Alano memang memiliki kelebihan dan ini dia adalah pemain terbaik yang Persija Jakarta miliki di musim ini. Jadi gue rasa sangat layak sekali untuk Persija mencetak golnya yang penyama kedudukan 1-1. Kemudian selepas 1-1 Persija terus mengambil inisiatif penyerangan. Mereka terus menggempur pertahanan PSIM Yogyakarta. Tapi gue ngelihat skema permainan Persija ini seperti kurang kreativitas ya. Jadi gue melihat antara Rehan Hanan melakukan switch posisi dengan Maxwell, di mana kadang-kadang Maxwell melebar, kemudian juga Maxwell bisa masuk ke half space. Ini yang gue rasa kurang efektif ya. Dan Maxwell sekali lagi dalam pertandingan hari ini gue tidak melihat dia dalam top performance-nya. Meskipun bukan hanya Maxwell ya. Jadi beberapa pemain pun gue nggak melihat dalam performa terbaik mereka. Dan apa penyebabnya? Gue rasa salah satu faktornya adalah mentalitas ya. Jadi para pemain Persija seperti terbebani untuk bisa terus dalam pacuan untuk merebut gelar juara BRI Super League. Sehingga akhirnya adalah dalam pertandingan ini, eksekusi penalti Maxwell berhasil ditepis oleh Cahyo Supriyadi di menit 42. Dan gue rasa ini ada kegagalan yang bukan pertama kali. Seingat gue pun sudah pernah 1-2 kali sebelum juga terjadi. Terakhir kan lawan Dewa, gagal mengeksekusi di menit-menit akhir. Nah, cuman gue menyayangkan aja. Mungkin upayanya dari Mauricio Sousa adalah menaikkan moralnya Maxwell ya. Tapi dalam situasi yang genting dan Persija butuh kepastian untuk bisa mencetak gol, kenapa nggak Alano? Padahal beberapa kali penaltinya Alano itu selalu mulus. Sementara penaltinya Maxwell, kita udah tahu dia udah beberapa kali gagal. Dan ini yang gue rasa kecerdikan di dalam membaca sikon ini yang bukannya nggak bisa baca, tapi gue merasa ini beresiko keputusan dari Mauricio Sousa ya. Karena pasti kalau seorang coach akan melihat dari hasil pelatihan dan sebagainya. Cuma ketika di dalam sebuah pertandingan kan nggak seperti dalam latihan. Dan tentunya statistik itu juga bisa diperhatikan ya. Bahwa selama ini Alano selalu sukses mencetak gol dari titik putih ya. Mungkin lebih banyak ya. Mungkin hanya sekali 2 kali itu gagal, gue nggak ingat persis. Tapi Alano sudah membuktikan pada eksekusi tendangan penalti pertama. Nah kemudian di babak kedua Persija Jakarta juga terus mengambil inisiatif ya. Jadi dari sisi permainan mereka terus menekan, melakukan high pressing. PSIM pun juga yang di awal babak pertama itu tampilnya dengan low block. Mereka mencoba melakukan beberapa perubahan dengan menerapkan mid block. Kemudian juga Persija tapi tetap lebih superior di mana berhasil menguasai lini tengah pertandingan. Coach Sousa melakukan beberapa pergantian pemain, memasukkan Gustavo, memasukkan Yan Mota, terus Fajar Faturrahman, tapi gue nggak ngelihat banyak efek positif yang diberikan oleh para pemain pengganti tersebut ya. Kemudian Aladin juga masuk.
Dan gue merasa overall dari seluruh pembelian Persija Jakarta di putaran kedua, gue tidak melihat efektivitas ya dari pemain-pemain yang dibawa di putaran kedua ini memberikan dampak yang besar kepada permainan tim. Karena kalau gue melihat pemain-pemain yang dilepas justru malah tampil lebih perform ya. Nah gue nggak tahu nih guys, kalian melihat ini atau enggak, tapi tiga pemain yang dilepas, ada Hansa Muyama, ada Rio Fahmi, ada Rio Matsumura. Tiga pemain ini bisa perform di tim-tim barunya. Kemudian belum lagi ada Gustavo Franca kan juga perform juga di Arema. Jadi sekali lagi kalau gue bilang, apakah ini kesalahan pelatih? Rasanya nggak adil ya kalau semuanya juga kita bebankan kepada Coach Sosa. Karena penalti itu kan bukan soal lagi pelatih. Pada akhirnya akan kembali kepada kapasitas dan kesiapan dari pemain itu sendiri kan. Meskipun pelatih mau ngambil keputusan besar yang berisiko. Tentunya kan keputusan itu bukan tanpa dasar ya. Nah balik lagi, secara keseluruhan, gue melihat bukan masalahnya di teknikal. Persija Jakarta punya pemain yang teknikalnya luar biasa, punya kedalaman squad yang juga bagus, tapi kesiapan mentalnya yang gue kira mereka ini belum mampu untuk mengatasi kegugupannya di dalam pertandingan perebutan gelar juara. Dan ini yang membedakan antara kita lihat bagaimana Borneo FC dan Persib Bandung yang mereka bisa relatif lebih stabil ya. Dan jarang mereka terpleset kedua tim ini. Sementara kan kita tahu kalau dalam pertandingan perebutan juara, kepleset sedikit pun akan sangat berarti nilainya di akhir musim. Dan tentunya kalau bicaranya pembelian di putaran kedua, 3 tim peringkat teratas ini kita harus acungi jempol kepada Borneo FC. Gimana susahnya membangun chemistry pemain, rasanya itu nggak berlaku bagi Borneo FC yang merombak cukup besar komposisi pemain asingnya di putaran kedua. Malah mereka stabil, mereka terus memepet Persib Bandung dengan selisih 2 poin. Dan bagi Persija Jakarta, kalau Borneo FC dan Persib berhasil menang di pekan ke-29 ini, maka jaraknya akan semakin jauh. Dan bagi gue pribadi, rasanya gue harus bilang sudah angkat topi ya bagi Persib dan Borneo FC. Persija Jakarta untuk juara mungkin hanya tinggal 5-10% ya, karena sulit kalau kedua tim itu menang. Bayangkan kalau Persib menang, selisih poinnya jadi 9, dan dari sisa 5 partai, seenggak-enggaknya Persib harus kalah 3 kali, itu cukup berat. Oke guys, gue rasa itu aja. Kalau kalian punya komen dan pendapat berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Thank you guys, thank you for watching. Bye.